Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit kita memahami tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda yang tertulis berupa kalam Allah yang ditulis, berupa pembicaraan Allah yang ditulis sebanyak 30 juz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai huda lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Yang 30 juz ini awalnya diturunkan huda linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, namun kebanyakan manusia berpaling dan lupa akan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran ini menjadi hudan lil muttaqin, tetap istiqomah bagi orang-orang yang beriman, bertakwa, maka mereka akan berpedoman dengan Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran itu awal diturunkan di dalam bulan Ramadan, alladzi unzila fil Quran hudan linnas. Al-Quran yang awal diturunkan di bulan Ramadan itu adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Namun kenyataannya tidak banyak yang menerima, bahkan memusuhi Rasulullah SAW, sehingga tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Maka di dalam Al-Baqarah la raiba fi hudan lil muttaqin jadinya. Maka Al-Quran tetap menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Beberapa ayat terutama yang kita baca dari ayat yang terakhir yang saya baca tadi, wala masakata musal akhadahu akhadat alwa wa fi nusqadiyah hudan wa rahmah lil ladina hum li rabbihim yarhabun. Ketika Nabi Musa marahnya sudah reda, memang pertama kita adanya kemungkaran, adanya orang-orang yang berpaling dari jalan Allah, apalagi tidak menyembah Allah, apalagi menyembahnya selain Allah, maka kita harus marah. Tidak boleh diam, minimal dengan hati harus ingkar. Tatkala kita melihat orang yang melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, minimal hati kita harus ingkar. Walaupun asalnya ketok ada aurat yang terbuka, ketok jangan dilanjut dengan delok. Kalau ketok kan nggak sengaja. Kalau delok berarti asal unsur nador, melihat yang dengan sengaja, bahkan memperhatikan. Kalau diteruskan bisa merasakan. Nah, maka itu kita tetap tidak boleh abai atau dibiarkan begitu saja. Minimal kita ingkar dan marah dalam hati. Begitulah harus marah. Sebagaimana Bani Israel ini memang diceritakan sampai mendapatkan bala'un azim, sampai mendapatkan musibah yang besar, dihidupkannya orang perempuan di zaman Fir'aun dan disembelihnya bayi laki-laki. Itu adabun azim, adab yang besar. Mengapa? Sampai diberi ujian yang begitu besar. Dan Bani Israel ini menjadi budaknya kaum Kipti atau kaumnya orang-orang kaumnya Fir'aun, menjadi budak, dan itu menjadi tawanan tatkala pembersihan kerajaan Nabi Sulaiman yang diwariskan dari kerajaan Nabi Sulaiman itu diwariskan kepada Bani Israel, di mana Bani Israel adalah turunan daripada disebut juga Bani Yakub, keturunan daripada Nabi Yakub, yang sejak ada Nabi Yakub saja anak-anaknya mulai dari Binyamin sampai Yahuda dan seterusnya, kecuali Nabi Yusuf, itu sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran
yang melakukan kebohongan-kebohongan itu masih ada bapaknya. Ketika ditinggal oleh Nabi Yakub, sehingga mereka semakin jauh, semakin berbuat dolim, dan bahkan ketika diturunkan oleh Allah sebagai peringatan Nabi, bahkan Nabi Yusuf dan seterusnya, ketika masih ada Nabi mereka mengikuti. Kalau ada musibah, ketika ada musibah baru mengikuti, namun dalam keadaan aman mereka berpaling lagi. Begitu diselamatkan dari kejaran Fir'aun di Laut Merah, mereka selamat. Namun ketika ditinggal oleh Nabi Musa untuk munajat pada Allah selama 30 hari tambah 10 hari, 40 hari, ditinggal 40 hari saja mereka sudah berpaling menyembah, membuat Tuhan dari emas mereka, dibuat patung kemudian disembah. Yang itu memang ada musuh-musuh Allah yang juga menjadi provokatornya, yaitu Musa Samiri. Sama-sama Musa Samiri itu yang mengajak kaum Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, untuk membuat patung atau patung dari emas, patung anak sapi kemudian disembah. Nah begitu seterusnya sampai hari ini Bani Israel itu baru sadar kalau ada musibah besar. Nah, maka yang kitab Taurat, bahkan juga kitab Zabur yang sekarang sudah menjadi kitab Talmud karena perubahan yang saat itu semua ada pembersihan dari kerajaan Sulaiman, yang bahkan bangunan-bangunan dirobohkan, kecuali yang sekarang ditinggalkan adalah tembok ratapan, itu peninggalan kerajaan Nabi Sulaiman yang masih ada sampai sekarang. Selainnya diratakan, ada pembersihan karena ada penyerangan dari kerajaan Babilonia yang semua orang-orangnya ditawan, dan bahkan ada 300 ulama yang termasuk ada Nabi Daniel yang ditawan, sehingga mereka ulama-ulamanya ditawan kemudian disuruh merubah kitab Taurat. Dari situlah kitab Taurat dan kitab Zabur dirubah menjadi kitab Talmud, kecuali Nabi Daniel yang tidak mau merubah. Dan kemudian yang lain pelarian-pelariannya ada yang mengungsi sampai ke Madinah. Nah, dari situ mereka menjadi pengungsi atau pelarian-pelarian yang pada saat Khalifah Umar radhiyallahu ta'ala itu pembebasan Masjidil Aqsa, dan kemudian orang-orang Bani Israel kembali dan diberi tempat penampungan dari orang-orang Palestina yang mereka dari pengungsi Bani Israel yang ditolong oleh Muslim Palestina. Nah, namun semakin lama semakin banyak keturunannya atau penduduk Bani Israel yang semakin lama justru menguasai, bahkan sampai sekarang menjajah Palestina. Nah, itu kedurhakaan daripada Bani Israel yang sampai sekarang itu yang Allah sendiri sudah menyatakan sebagai orang yang maghdubi alaihim, termasuk orang-orang yang mendapatkan murka dari Allah, yang Allah nyatakan di dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah yang itu tafsirnya adalah Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, yaitu orang-orang Yahudi atau Bani Israel. Kemudian ada waladhdallin itu adalah orang-orang Nasrani, di mana orang-orang Nasrani adalah dinyatakan juga faqad kafarul ladzina qalu Innallaha Isa bin Maryam. Allah disamakan dengan Isa bin Maryam. Bahkan waqad kafarul ladzina qalu innallaha sadisu salasa. Allah dijadikan Tuhan yang nomor 3 dari 3 Tuhan.
maka Allah nyatakan mereka sebagai orang kafir juga. Jadi termasuk yang Nabi Isa itu tidaklah wama qatalu wama sholabuhu walakin subiyalahum, yang Nabi Isa tidak dibunuh dan Nabi Isa tidak disembelih, yang Nabi Isa diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala, maka nyata bahwa yang dibunuh dan disalib adalah bukan Nabi Isa. Kalau ini perlu kita sampaikan baik lewat bertemu, ngobrol ataupun apa saja. Nah, ini bisa diperkuat kalau ada persepsi bahwa yang ada peringatan wafatnya Yesus Kristus itu lebih pas. Memang karena Nabi Isa masih hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu walama sakata Musa an ghadabu akhdal alwa. Namun ketika sudah reda, kitab Tauratnya diambil, wa fi nustiha huda wa rahma lilladzina hum lirabbihim yarhabun. Maka dalam kitab Taurat itu memang ada contoh-contoh atau ibroh atau hikmah, petunjuk-petunjuk, dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Yang alhamdulillah kita punya pedoman sendiri berupa Al-Quran, yang sekarang kitab Taurat sudah menjadi kitab Talmud, begitu juga kitab Zabur, bahkan kitab Injil sendiri sudah tidak ada wujudnya kecuali ada Injil Perjanjian Baru, Injil Perjanjian Lama yang mereka berubah. Namun yang masih utuh, inna anzalna dzikrah wa inna lahu lahafidun, adalah Al-Quran. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami tetap menjaga, Allah akan tetap menjaga kemurnian Al-Quran. Dan Al-Quran yang murni dari Allah Subhanahu wa taala, yang bebas daripada campuran-campuran, maka Allah akan tetap menjaga sampai hari kiamat. Maka kesempatan kita, usia seberapa kita diberikan oleh Allah, kita manfaatkan untuk memahami ayat demi ayat Al-Quran yang kita baca, tidak sekedar kita abaikan, kita beri kesempatan untuk memahami Al-Quran. Mungkin itu, semoga manfaat. Itu kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.